Kita semua tahu kalau Nyi Roro Kidul adalah sosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan secara umum disamakan dengan Kangjeng Ratu Kidul. Tapi ada yang menyebutkan kalau Nyi Roro Kidul dan Kangjeng Ratu Kidul itu berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kangjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kangjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kangjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Nyi Roro Kidul juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Selain itu, Nyai Roro Kidul juga dikenal dengan nama yang mencerminkan berbagai kisah rakyat di Indonesia. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kangjeng Ratu Kidul. Penggunaan gelar seperti Nyai, Kangjeng, dan Gusti itu dimaksudkan untuk mengagungkan Nyai Roro Kidul. Orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang atau nenek ya. Uniknya, ada kalangan yang menyebutkan kalau wujud Nyi Roro Kidul itu seperti Putri Duyung, tapi belum ada bukti nyata tentang perwujudan tersebut. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul menggunakan L. Dalam bahasa Jawa, loro artinya dua, atau bisa juga diartikan loro itu sakit dan menderita. Sementara bahasa Jawa, Rara atau Roro memiliki arti gadis. Masyarakat Sunda mengenal Nyi Roro Kidul sebagai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan di Jawa Barat. Nyi Roro Kidul diwujudkan sebagai perempuan yang amat cantik. Awal mula kemunculan Nyi Roro Kidul sebenarnya berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam. Itu tercatat di abad ke-16. Hal yang mendorong masyarakat untuk percaya akan adanya Nyi Roro Kidul itu sebenarnya tak lepas dari iklim di Samudra Hindia. Asal teman-teman tahu kalau ombak di Samudra Hindia itu benar-benar ganas. Faktor inilah yang membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan. Lalu mereka pun menganggap kalau para lelembut itu dipimpin oleh seorang ratu yang dinamakan Nyi Roro Kidul. Konon, nama asli Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kandita. Terkisah dalam salah satu cerita rakyat Sunda, Dewi Kandita adalah putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat. Dewi Kandita melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna oleh musuhnya di kerajaan. Dewi Kandita menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Ia frustasi, lalu melompat ke lautan, dan saat Dewi Kandita muncul ke permukaan, penyakitnya itu sembuh. Dia juga menjadi lebih baik. Para lelembut kemudian mengangkat Dewi Kandita menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris sampai saat ini. Ada versi lain di balik kisah kemunculan Nyi Roro Kidul, tapi masih dengan nama tokoh yang sama, yaitu Dewi Kandita. Di versi yang satu ini, Dewi Kandita dikisahkan sebagai anak tunggal dari Raja Munding Wangi yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, Dewi Kandita dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yang artinya Dewi Matahari. Meskipun sang raja punya putri yang sangat cantik, tapi Raja Munding Wangi tetap bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Sang raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Suatu hari, Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Sang raja pun berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung.
atau dalam kata lain tukang santet ya. Dia menyuruh sang dukun untuk menyantet Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dan dipenuhi kudis. Tubuhnya juga bau busuk dan penuh dengan bisul. Dewi Kandita menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Sang raja pun mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, tapi penyakitnya tetap tidak bisa disembuhkan. Raja sadar kalau penyakit tersebut tidaklah wajar dan pasti berasal dari guna-guna. Saat itu, Ratu Dewi Mutiara memaksa raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena saat itu raja tidak menginginkan putrinya menjadi bahan gunjingan. Ia pun terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kandita pun pergi berkelana sendirian tanpa tujuan. Ia tidak dendam pada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Ajaibnya, air samudra itu putih dan jernih, tidak seperti samudra lainnya yang berwarna biru atau kehijauan. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Air Samudra Selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas. Malah dia menjadi semakin cantik. Ia pun memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul. Dan dia hidup abadi. Perlu teman-teman ketahui kalau kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Lalu bagaimana pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga sehingga Nyi Roro Kidul sempat jatuh cinta pada Kanjeng Sunan? Sebenarnya Sunan Kalijaga mempunyai hubungan yang mendalam dengan Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta, atau orang-orang juga biasa menyebut Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, beliau sering berendam di sana. Terkait asal-usul Sunan Kalijaga, ada 2 pendapat yang berkembang. Pendapat pertama adalah yang menyatakan Sunan Kalijaga itu orang Jawa asli. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babad Tuban. Di dalam babad tersebut dikisahkan kalau Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babad Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis yang bernama Tom Paires. Menurut catatan Tom Paires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilatikta. Dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Berg. Van den Berg menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW. Dalam kesehariannya, Sunan Kalijaga lebih sering mengenakan pakaian serba hitam dengan belangkon khas Jawa. Sementara dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat, Sunan Kalijaga kerap memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi atau budaya masyarakat lokal, seperti kesenian wayang dan lagu-lagu daerah. Sunan Kalijaga yang semasa hidupnya bernama Raden Said pernah kedapatan mencuri barang hasil bumi yang tersimpan di gudang kadipaten. Tapi hasil curiannya itu bukan untuk dinikmati sendirian, melainkan ia bagikan terhadap warga yang kala itu tengah dilanda kekeringan serta krisis kelaparan. Hal itu terpaksa dilakukan Sunan Kalijaga karena keprihatinan beliau melihat kesengsaraan rakyat yang terbebani upati tinggi saat musim kemarau. 1-2 kali mencuri, aksi Sunan Kalijaga masih aman. Namun lama-kelamaan aksinya kepergok dan tertangkap oleh pasukan pengawal kadipaten.
Kemudian Sunan Kalijaga diserahkan pada ayahnya, Tumenggung Wilatikta. Namun rupanya hukuman itu tidak membuat Sunan Kalijaga jera. Sunan Kalijaga selalu ingin menolong rakyat-rakyat jelata. Dia pun kembali mencuri, namun kali ini dia mencurinya di rumah-rumah bangsawan. Tapi lagi-lagi perbuatannya itu ketahuan. Sebagai hukumannya, Sunan Kalijaga pun akhirnya diusir dari kadipaten. Dikisahkan dalam masa pengembaraannya, Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang pria tua yang tengah berjalan sendirian. Pria itu menggunakan tongkat yang terbuat dari emas. Saat itu timbullah dalam pikiran Sunan Kalijaga untuk merampok dan merebut tongkat emas milik pria tua itu. Namun sayang, kali ini Sunan Kalijaga salah sasaran. Sebab yang dirampok itu bukanlah pria sembarangan. Dia adalah salah satu wali yang dituakan. Namanya adalah Sunan Bonang. Sunan Kalijaga tidak berhasil merampok pria tua itu. Bahkan dia malah berbalik kagum setelah Sunan Bonang memperlihatkan karomahnya dengan mengubah buah aren menjadi emas. Dari sinilah Sunan Kalijaga sadar dan dia memohon untuk dijadikan murid oleh Sunan Bonang. Dimohon menjadi gurunya, Sunan Bonang tak lantas mengiyakannya. Beliau ingin menguji dulu keteguhan dan keseriusan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang pun memerintahkan pada Sunan Kalijaga untuk menunggui tongkat emasnya yang dia tancapkan di pinggiran kali. Saat itu Sunan Kalijaga pun menyanggupinya. Entah berapa lama Sunan Kalijaga menunggui tongkat milik Sunan Bonang tersebut, tapi yang pasti dia berhasil lulus dari ujian dengan menjalankan amanah Sunan Bonang. Karena begitu tekun dan kuatnya menjaga tongkat emas Sunan Bonang di pinggir kali. Dari sinilah kemudian dia disebut sebagai Sunan Kalijaga. Setelah mendapat julukan Sunan Kalijaga, beliau pun melakukan syiar Islamnya di sekitaran kerajaan Demak. Sunan Kalijaga pun sangat berandil besar dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa tersebut. Sunan Kalijaga adalah seorang anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Karena dengan kekuatan dan kesaktian ini, dalam satu riwayat dikisahkan bahwa beliau mampu menaklukkan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Hingga akhirnya yang bersangkutan itu memeluk agama Islam. Kisah pertemuan Sunan Kalijaga dengan penguasa pantai selatan ini diawali saat semua daerah di wilayah pantai tersebut dilanda wabah penyakit. Konon penyakit yang melanda masyarakat disebabkan oleh kejahatan Nyi Roro Kidul. Merasa iba dan kasihan, Sunan Kalijaga mencoba untuk melawan wabah penyakit itu. Beliau pun bertarung dengan Nyi Roro Kidul. Sayang, pada kesempatan itu Sunan Kalijaga mengalami kekalahan. Namun setelah kekalahan itu, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga mendapat wangsit atau petunjuk. Jika ingin mengalahkan Nyi Roro Kidul, ia harus menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Singkat cerita, Sunan Kalijaga pun berhasil hatam Quran di Masjid Demak dengan disaksikan oleh beberapa anggota Wali Songo lainnya. Tak lama kemudian, usai sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan kerajaan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai rompi Ontokusumo, hingga akhirnya dipakai oleh Sunan Kalijaga. Setelah memakai rompi tersebut, kekuatan Sunan Kalijaga menjadi berlipat ganda. Rompi itu pula lah yang menjadi tameng dalam pertempurannya menaklukkan Ratu Pantai Selatan alias Nyi Roro Kidul. Namun ada versi lain mengisahkan bahwa pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga. Saat itu Sunan Kalijaga adalah utusannya Sunan Gunung Jati. Nah, peperangan itu disebabkan karena Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran gak terima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Dikutip dari mestiripedia.com, kala itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat, yaitu benturan antara umat Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, serta Nyimas Roro Kencono untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi.
Namun semuanya gagal karena Prabu Siliwangi ini sangat sakti. Karena itu akhirnya Sunan Kalijaga diutus untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Sunan Kalijaga kalah. Sunan Gunung Jati mendapat petunjuk atau ilafat bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak Karera Reksa. Ini adalah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Diutuslah Sunan Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu. Saat bertemu Sunan Kalijaga, perasaan cinta di hati Nyi Roro Kidul mulai bersemi. Rupanya sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijaga. Begitulah riwayat singkat pertemuan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Gak ada sumber lain yang menerangkan kelanjutan cinta Nyai Roro Kidul kepada Sunan Kalijaga.